di acara webinar dengan topik varian of concern Omicron dan vaksinasi booster seberapa efektif. Topik yang saat ini sedang menjadi trending issue di mana pada webinar siang hari ini akan dibahas lebih detail agar kita semua dapat memahami lebih baik lagi terkait adanya varian baru dari COVID-19 yaitu varian Omicron dan juga vaksinasi booster yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Seberapa efektifkah vaksin booster tersebut dalam menangkal varian Omicron yang saat ini kasusnya sudah mulai banyak? Dan pada webinar siang hari ini tentunya para pembicara kita adalah para pembicara yang pakar dan ahli di bidang tersebut. Webinar ini diselenggarakan oleh YAPMEDI, Yayasan Pengembangan Medik Indonesia. Tujuan dari webinar ini adalah agar masyarakat lebih memahami cara menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Untuk itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua YAPMEDI, Profesor Dr. Mukhtaruddin Mansyur, MS SPOK, yang akan diwakili oleh Ketua Pelaksana acara webinar hari ini, yaitu Dr. Ade Mutiara, MKK SPOK. Kepada Dr. Ade, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Tresya. Pertama-tama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua YAPMEDI, Profesor Mukhtaruddin Mansyur, kepada pembina dan pengawas YAPMEDI yang hadir di hari ini, kepada yang terhormat para guru-guru, para dosen senior, para profesor dan alumni, teman-teman alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian pada teman sejawat dan pada dokter spesialis, juga dokter umum dan dokter praktisi di perusahaan yang saya lihat banyak hadir juga di sini. Kepada seluruh peserta yang hadir, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya pada acara 1 jam bersama expert yang dilaksanakan oleh YAPMEDI. YAPMEDI sebagai Yayasan Pengembang Medik Indonesia yang didirikan oleh para sesepuh FKUI di tahun 1984 adalah wadah untuk menjembatani berbagai kegiatan untuk masyarakat awam dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan, terutama yang terkait dengan bidang kesehatan dan kedokteran. Didukung oleh FKUI dan RSCM, di mana salah satunya adalah banyaknya narasumber yang betul-betul expert di bidangnya, sehingga YAPMEDI kami merasa beruntung mempunyai banyak expert yang bisa yang kompeten di segala bidang medis untuk berbagi ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik populasi ibu, anak, lansia, juga para pekerja. Jadi hari ini seperti disampaikan oleh Dr. Tresya tadi, bahwa dengan meningkatnya Omicron, kemudian tepat seminggu setelah SK dari Kemenkes bahwa booster sudah dilaksanakan mulai minggu lalu. Hari ini saya pikir adalah waktu yang sangat tepat untuk kita membahas bagaimana nih kejar-kejaran antara Omicron dengan booster untuk bisa mencegah apakah efektif atau tidak. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya terima kasih sekali atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian, para dokter, untuk hadir di acara siang ini dan mendengarkan 1 jam bersama para expert kami. Saya terima kasih, selamat mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Saya kembalikan kepada Dr. Tresya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade. Baik, sebelum kita memulai acara webinar ini, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya, bersama peserta, panitia, dan pembicara, serta di sini ada juga Ketua YAPMEDI. Kami mohon untuk para peserta dan pembicara, serta semuanya untuk membuka videonya. Nanti panitia mohon dibantu untuk menghitung ini karena ada pesertanya 178, mungkin akan ada beberapa kali take pengambilan foto. Mungkin bisa dibantu untuk diambil panitia, silakan. Oke, saya akan pandu untuk pengambilan gambar ya. Kita ada cukup banyak slide yang harus diambil. Kita mulai dengan yang slide pertama. Kemudian slide yang kedua.
Kemudian slide yang ketiga. Slide yang keempat. Dan slide yang kelima. Slide yang keenam. Slide yang ketujuh. Dan slide yang terakhir. Pengambilan gambar selesai. Baik, terima kasih Dr. Yitro untuk pengambilan gambarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para dokter sekalian, kita akan langsung masuk ke sesi webinar siang hari ini. Di sesi webinar siang hari ini sebagai moderatornya adalah Dr. Marlinda Adam, spesialis THT konsultan PhD. Saya akan membacakan CV singkat beliau. Mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Marlinda. Ya, Dr. Marlinda, beliau lulus spesialis THT tahun 1999 dan bergabung menjadi staf departemen di THT FKUI RSCM sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Beliau juga telah lulus doktoral pada tahun 2014 di Wageningen University, Belanda. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Onkologi Departemen THT, Sekjen PP Perhati KL. Beliau juga telah mengikuti berbagai fellowship ya baik di Hong Kong, Netherlands, New York dan Inggris, dan beliau juga menjadi board member dari berbagai organisasi internasional. Beliau pernah menjabat sebagai past president of Asian Society Head and Neck. Kepada Dr. Marlinda, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Terima kasih Dr. Tresya atas pendahuluannya. Baiklah, pada guru-guru sejawat, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa memandu acara webinar YAPMEDI siang ini. Dan tadi sudah diutarakan oleh Dr. Ade dan Dr. Tresya bahwa topiknya adalah varian of concern Omicron dan vaksinasi booster. Seberapa efektifnya sih booster ini? Dan kita tahu bahwa vaksinasi booster sudah mulai dijalankan oleh pemerintah sejak 12 Januari 2022 dan sudah banyak sekitar Menkes sudah mencanangkan sekitar 280 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dan booster sudah mulai dijalankan. Dan saya berbahagia bisa memandu acara dengan narasumber yang kita sudah tahu sangat kompeten di bidangnya, dan beliau ini adalah guru saya, yaitu yang pertama saya akan memanggil Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD Kahom. Dan beliau akan membawakan judul berbagai mutasi virus COVID-19 variant of concern. Saya akan membacakan sedikit, saya akan meningkat ya karena saya tahu bahwa akan banyak sekali yang saya akan sampaikan. Beliau lahir di Yogyakarta 11 Februari 1947. Sebentar lagi akan ulang tahun, kita rayakan bersama. Beliau menikah dengan 3 anak dan mempunyai jabatan yang sangat banyak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBID 2018 sampai 2021, sebagai Ketua Satgas ID untuk COVID-19, sebagai Ketua Tim Second Opinion ID KPK, dan Ketua Tim Panel Ahli HIV/AIDS Kementerian Kesehatan RI, dan peneliti utama untuk HTPMO 074 dan Ketua Yayasan PDS Kramat 128. Dan beliau juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Pelita Ilmu dan Yayasan Lupus Indonesia. Dan ternyata Prof. Zubairi ini juga mantan, banyak sekali mantannya. Ketua Tim Kesehatan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPPK PBID, Ketua MPPK PBID 2009-2012, Ketua Dewan Penasehat PBID, dan Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Sehingga dengan begitu banyaknya yang saya bacakan, kita sudah tahu seberapa kompeten saya ini, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Kita persilahkan Prof. Zubairi.
Terima kasih banyak Dr. Marlinda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai varian Omicron. Mungkin sekedar pengantar yang pertama, per hari ini itu Amerika itu dalam seminggu terakhir kasus barunya 5.295.000, 5,2 juta dalam 7 hari. Dan kita pernah mendengar beberapa hari yang lalu dalam 1 hari Amerika ada 1 juta kasus baru. Sedangkan kita ketahui per 1 Januari persentase kasus Omicron di sana itu 95,4%. Jadi hampir semuanya adalah kasus Omicron. Jadi bisa dibayangkan bahwa beratnya beban di sana sehingga banyak rumah sakit penuh. Bahkan di Maryland, Washington DC itu menyatakan diri sebagai state of emergency karena begitu membludaknya pasien di layanan kesehatan. Jadi di rumah sakit penuh sesak. Sama seperti kita pada bulan Juli dan Agustus tahun lalu. Itu tentu yang amat sangat kita khawatirkan. Jadi hari ini kita akan membahas karena Indonesia seperti kita ketahui kita pernah mengalami masa yang berat sekali di Juli Agustus di mana bulan Juli itu kita ingat kolega yang meninggal 208 orang dan ya jumlah kasus baru kita banyak banget, semua rumah sakit penuh, IGD bahkan mau masuk IGD juga penuh. Sekarang sepi nyenyet, istilahnya bahasa Inggrisnya sepi nyenyet tan ono sabawaning swara. Artinya benar-benar kosong melompong sebagian besar rumah sakit itu sampai dengan bulan Desember. Nah, kemudian Januari mulai sedikit-sedikit di Wisma Atlet itu makin lama makin banyak kasusnya. Kemudian juga beberapa pasien dirawat di rumah sakit penyakit infeksi dan ada di 1-2 rumah sakit lain. Jadi kita sekarang mau tidak mau, senang tidak senang, kita sedang mengalami awal sekali lagi awal dari lonjakan kasus Omicron. Yang tadinya jumlah kasus baru kita totalnya itu per hari kurang dari 200, sekarang ini sudah lebih dari 1.500. Ya, memang 1.500 dibandingkan dengan Amerika yang lalu pernah 1 juta, kita masih sedikit sekali. Namun itu yang kita khawatirkan, jangan-jangan kita suatu saat bisa sama seperti Filipina, bisa sama seperti banyak negara tetangga kita yang juga meningkat banyak, misalnya di Thailand maupun juga di Vietnam. Iya, kemudian tentu pertanyaan kita adalah mengenai Omicron ini, seberapa sih berbahayanya? Kan di awal-awal semuanya bilang ringan, ya. Tolong diingat bahwa benar ringan gejalanya, namun tetap dan hanya sebagian kecil yang dirawat di rumah sakit. Namun karena sebagian kecil ini kali yang tadi kita omongin di Amerika jutaan sehingga penuh sesak. Iya, ini kemudian ya, jadi ini varian Omicronnya. Kemudian berikutnya, slide berikut. Dan ini penyakit ini cepat menular, mutasi di 50 tempat, kemudian khususnya di reseptor binding domain ini sehingga menyebabkan lebih infeksius, lebih mudah menular. Dan punya mutasi yang mouse adapted mutation ini dari penelitian yang di Hong Kong. Jadi ada juga kaitannya dengan mouse, tapi kali ini bukan mouse dari komputer, tapi mouse beneran dari tikus. Jadi dulu kita dengar ada kaitan dengan kelelawar, kemudian dengan ular, sekarang dengan tikus. Dan amat cepat menular. Replikasi di parunya lambat, itu yang mungkin menyebabkan tidak terlalu parah. Berikutnya.
Ya, mengenai mutasi dan varian. Semua virus pada prinsipnya ingin tetap hidup, ingin tetap eksis sehingga berevolusi, bereplikasi, berubah sedikit. Dan kalau ada perubahan disebut mutasi. Namun sebagian besar mutasi sebetulnya tidak signifikan, tidak menyebabkan lebih ganas. Pada 1-2 mutasi memang kemudian menjadi serius seperti mutasi menjadi virus varian Delta maupun varian Omicron. Berikutnya, nah, dan kita ini sekedar mengingatkan lagi bahwa nama-nama ini lama-lama karena membingungkan, WHO menuliskan kalau itu pakai itu dong alfabet dari Yunani saja. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta dan seterusnya. Dan sekarang sampai pada O-nya dari O kemudian menjadi Omicron. Berikutnya, sebelum varian Omicron ini ada beberapa varian baru yang namun ternyata makin menghilang. Jadi varian M2 ini, varian Mu ini tadinya terbanyak di Kolombia, udah 39% di sana. Namun ternyata makin hilang dan sekarang nggak ada cerita lagi. Jadi sudah nyaris nggak ada lagi varian Mu. Berikutnya, bagaimana kesimpulan dari varian Mu ini adalah pertama, prevalensi dunia amat sangat rendah, yang banyak tadi hanya di Kolombia, dan pelan-pelan menghilang. Berikutnya, bagaimana varian yang A.Y.4.2 ini ya, yang tadinya dilaporkan di Malaysia, di Inggris pernah sampai 11% beberapa bulan yang lalu, di Rusia 10%, di India juga mulai muncul, namun anehnya di Amerika nyaris nggak ada, hanya kurang dari 0,05%. Dan walaupun menyebar lebih cepat, namun mendadak menghilang juga. Jadi untuk ini tidak ada masalah lagi sekarang untuk varian yang ini. Varian yang banyak sebenarnya di Amerika, kalau kita lihat di slide berikut, Amerika itu banyak sekali melaporkan banyak varian, mulai dari B117, kemudian dan varian-varian yang lain. Varian California, ada varian India, Delta tadi, kemudian jadi kalau Amerika memang macam-macam varian yang ada beredar di sana. Pernah juga varian R1 yang tadinya di sekitar lokasi rumah tenaga kesehatan, namun lama-lama tidak ada cerita hilang. Karena sekarang Amerika 95,4% sudah dihuni oleh Omicron. Berikutnya, dan beberapa varian sebelum ini memang juga menghilang. Jadi tadinya serius, tapi lama-lama keluar dari varian interest. Jadi mula-mula, contohnya adalah varian Eta, Iota, dan juga Kappa. Ini tidak masalah lagi. Kemudian tadi varian MU juga hilang. Berikutnya, nah mengenai varian yang Omicron ini, sebetulnya mulai dilaporkan November, kemudian B11529 ini, kemudian saya masih ingat 26 November Inggris menerbitkan daftar merah, seperti kita juga Indonesia pernah mengeluarkan daftar merah, nggak boleh masuk Indonesia, namun sekarang sudah dicabut. Ini November Inggris, pokoknya orang Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, dan Namibia ini ternyata tidak boleh masuk Inggris. Ya, kemudian setelah beredar ke banyak negara, ya kemudian dicabut. Berikutnya. Nah, asal muasal. Nah, kenapa sih bisa mutasi? Jadi rupanya virus SARS-CoV-2 ini mutasinya senang kalau bisa tinggal di tubuh seseorang cukup lama. Untuk diketahui virus ini biasanya kan hanya nongkrong 2 minggu rata-rata, hampir semuanya 2 minggu. 3 minggu itu amat sangat jarang, sebulan hampir tidak pernah. Kecuali pada pasien dengan HIV/AIDS yang belum dapat pengobatan, yang imunitasnya rendah, pada pasien dengan kanker yang juga imunitasnya rendah, virus ini mendapat kesempatan untuk mutasi bolak-balik sehingga menjadi Omicron. Berikutnya.
Jadi sebetulnya mulai dipikirkan sudah sejak lama. Jadi ini ada ceritanya. Jadi pada prinsipnya ya untuk diketahui, kalau saya presentasi itu PowerPoint saya adalah saya nyatakan sebagai public domain. Jadi silakan siapa yang mau mengcopy boleh, monggo silakan. Berikutnya, jadi kanker juga imunitasnya rendah sehingga virus SARS-CoV-2 ini senang bermutasinya di kanker dan HIV/AIDS. Pasien jadi virusnya masuk ke pasien HIV/AIDS yang belum obat-obatan, yang imunitasnya rendah, kemudian karena mutasi, akhirnya mutasinya menjadi Omicron. Berikutnya, nah kenapa Afrika Selatan? Karena ini contoh teori sebelumnya. Jadi teori sebelumnya juga sudah muncul sebelum varian Omicron ini. Berikutnya. Ya tadi kenapa Afrika Selatan? Karena Afrika Selatan pasien HIV-nya paling banyak di dunia juga. Nah kemudian sekarang deteksi dari varian Omicron tentu ini harus memakai whole genome sequencing. Untuk diketahui ada 3 gen utama yang S, N2 dan E. Nah bila gen S-nya tidak terdeteksi maka kemungkinan besar adalah virus Omicron. Jadi salah satu tesnya namanya adalah juga dengan SCTF, artinya S gene target failure. Jadi kalau ada failure untuk mendeteksi S, maka kemungkinan besar adalah Omicron. Dan asam amino pada varian Omicron ini jauh lebih banyak dari yang lain. Apakah semua laboratorium mampu yang memeriksa antigen ataupun PCR? Tidak. Jadi yang memeriksa antigen dan PCR tidak, hanya sebagian kecil yang mampu untuk melakukan whole genome sequencing. Jadi hanya ada sekitar 20 laboratorium, termasuk yang utama adalah Litbangkes, kemudian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, entah sekarang itu ada di mana. Kemudian Genom Solidaritas Indonesia dan juga laboratorium di Gajah Mada dan Erlangga. Berikutnya, itu yang bisa melaksanakan whole genome sequencing. Nah ini bayangin, dulu sudah ribut pada waktu tanggal 14 Desember di Amerika 3% Omicron, ribut besar 14 Desember karena kok ada virus baru Omicron. Namun dalam waktu berapa hari itu, dalam waktu itu yang amat sangat khawatirkan, tolong ini harus kita garis bawahi, karena per 1 Januari sudah menjadi 95,4%. Berikut. Jadi cepat banget mengambil alih dari Delta. Jadi 95,4% Omicron per 1 Januari. Berikutnya. Nah, kemudian Indonesia bagaimana? Kita keren sih, jadi pada waktu bulan Juli, Agustus gawat, namun mendadak September turun drastis, Oktober, November, Desember itu luar biasa istimewa. Kematian amat kecil, rumah sakit sepi, kemudian positivity rate pernah kita hanya 0,3%, jadi amat sangat rendah. Untuk diketahui pada bulan Juli positivity rate kita itu pernah 44%. Positivity rate mingguan kalau di atas 10% berarti amat sangat mudah terjadi penularan. Karena itu dimanapun di dunia biasanya kalau positivity rate mingguannya lebih dari 10%, sekolah tatap muka belum bisa dikerjakan. Jangan dikerjakan. Nah, kemudian namun catatannya adalah kita dikelilingi oleh Malaysia, Singapura, Filipina yang kasus barunya tinggi. Jadi memang kita harus hati-hati dan ternyata sekarang mulai nanjak. Berikut. Ya, karena waktu itu karena longgar tentu kita maunya ekonomi tentu harus jalan. Jadi PPKM turun level 1, pariwisata dibuka, sekolah tatap muka dibuka, kemudian mula-mula penerbangan Bali Jakarta, akhirnya penerbangan seluruh Indonesia, mula-mula penerbangan dibatasi 50%, sekarang ini penuh sesak, jadi kadang-kadang memang agak kaget juga saya kalau mau masuk airport itu kita jaraknya harus lebih dari sekian meter, namun begitu naik pesawat penuh. Nah, kemudian karena itu kita karantina juga turun, pernah sampai
karantina hanya jadi 3 hari. Kemudian pertokoan mal mulai dibuka, pernikahan mulai boleh, dan seterusnya. Berikutnya. Nah, apa yang terjadi kalau lihat data ini, 1 Desember kasus baru kita hanya 278 kasus baru harian. Sampai 8 Desember masih 264. Bahkan per 1 Januari masih hanya 274 kasus baru Omikron, kasus baru COVID-19 di Indonesia. Namun tolong dilihat 13 Januari meloncat 3 kali, 783, 850, dan per kemarin 19 Januari kita 1.745. Jadi kalau dalam waktu 17 hari, tolong dilihat dari 1 Januari yang 274, sekarang naiknya menjadi 1.745. Jadi sekitar berapa kali? 5 kalinya hanya dalam waktu 17-18 hari. Jadi memang kita harus siap-siap banget karena bayangan saya, dugaan saya dalam 2-3 minggu ke depan akan berlipat ganda lagi. Hampir pasti di atas 10.000, bahkan mungkin setelah sebulan bisa 50.000 kasus baru sehari. Jadi ada kemungkinan rumah sakit mulai akan kualan. Semoga estimasi ini keliru. Amin. Berikutnya. Ya, positivity rate mingguan makin naik. Jadi Jakarta ini sekarang sudah 3,5%, kemudian naik lagi sekarang sudah 4%. Indonesia juga naik terus. Jadi naiknya sekarang per hari itu kenaikannya nyata sekali. Positivity rate mingguan itu kenaikannya jelas, namun untungnya tidak selalu untung, masih kurang dari 5%. Jadi per kemarin kan sudah 4%. Namun yang amat mengkhawatirkan kalau 10%. Nah, khawatirnya 10% ini bisa tembus dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Lanjut. Nah, ini Indonesia, urutan kita itu pernah 130, pernah di urutan ranking dunia. Kemudian 14 Januari sudah naik ke 112. Kemudian tanggal 18 turun lagi nih, makin kecil dari urutan kita menjadi makin naik ke atas. Pada tanggal 19 Januari kemarin sudah naik ke ranking 101. Hari ini kalau nggak salah ranking 100. Berikutnya. Ranking 1 adalah Amerika. Bagaimana mencegah varian baru, bagaimana mencegah Omikron, bagaimana mencegah varian-varian baru nanti. Ya tentu yang pertama kita harus mendeteksi dulu bahwa ada varian baru dan terbukti ada di Indonesia sekarang. Kemudian tes dan karantina ini penting banget. Karantina ini mengapa dulu 3 hari, kenapa kemudian 14 hari, kenapa kemudian 10 hari. Jadi sebetulnya ini bukan pelin-pelan, namun memang semua kebijakan dalam era COVID ini memang harus sesuai dengan kondisi data terbaru. Jadi dalam hal ini termasuk karantina harus disesuaikan dengan data-data lapangan dan bukti-bukti baru. Bukti baru menunjukkan bahwa sebagian besar penularan memang pada hari ke-4, ke-5. Jadi memang sebagian besar bisa dideteksi pada 7 hari. Kalau waktu Delta dulu bisa lebih, bisa sampai 14 hari cukup banyak. Sekarang amat sangat jarang kemungkinan untuk bisa sampai 14 hari virusnya masih ada, masih menular. Jadi memperlambat penularan bila sudah masuk ke Indonesia. Tentu berarti harus investigasi kasus dan telusur kontak dan kemudian bagaimana karantina supaya tidak menular ke orang lain. Dan proteksi diri oleh masyarakat dan mempercepat vaksinasi. Tolong diingat yang sudah vaksinasi 2 kali pun belum semua, masih banyak banget yang belum. Jadi yang mau booster silahkan, namun yang belum vaksinasi 2 kali cepat-cepat. Kemudian mengenai cuci tangan, jaga jarak, ventilasi, hindari kerumun dan yang lain amat penting. Tolong ingat bahwa sebagian besar penularan ini terjadi kalau kita ada di satu ruangan dengan banyak orang, apalagi ruangan tertutup dan cukup lama. Makin lama makin mudah terjadi penularan. Lanjut. Nah ini Omikron di Afrika Selatan pada prinsipnya
ini data-data awalnya lama-lama pendek hanya sekitar 3 hari. Kemudian meninggalnya sedikit, namun meninggal sedikit kalau yang 3% kali jumlah volumenya besar kan menjadi serius, dan itu telah terjadi sekarang ini di Amerika. Gejala Omikron memang amat sangat bervariasi dan ada batuk kering, demam. Nah, keringat malam ini jadi penting. Sampai beberapa laporan menunjukkan bahwa sampai harus ganti baju malam hari. Kemudian nyeri pada banyak bagian tubuh, nyeri pegel linu, lelah, capek, dan sakit tenggorokan. Jadi tenggorokan gatal, nyeri itu salah satu tanda sekarang ini. Ada yang dengan batuk, tapi seringkali juga tanpa batuk. Namun tidak ada kehilangan indera, jadi kehilangan indera perasa maupun penciuman tidak ditemukan, atau amat sangat, kalimat yang lebih tepat, amat sangat jarang ditemukan pada Omikron. Lanjut. Ya, kemudian jangan undang gelombang ketiga. Lah kenapa istilahnya jangan undang? Ya, karena ini masalah perilaku mengenai topik, baik perilaku manusianya, kita-kitanya, maupun juga perilaku virus yang tadi baru kita bahas, bagaimana ini sangat sering mutasi. Jadi memang untuk tidak mengundang artinya ya cakupan vaksin naikkan, libur panjang harus di stop, jadi kalau perlu dipendek, kemudian bridging. Jadi kalau misalnya di Jumat libur itu orang cenderung mulai hari Kamis libur, Kamis Jumat libur, jadi hindari libur panjang. Kemudian kluster tatap muka ini memang harus hati-hati karena mulai banyak. Jadi kalau sebanyak, kalau ada tatap muka sekolah, ada mengenai tatap sekolah ini aku cerita sedikit. Baru tadi pagi ada sahabat saya di sekolah, ada dia punya anak positif, maka si anak ini waktu batuk pilek ya udah dites, ternyata negatif, dites antigen negatif. Karena tes antigen negatif ya udah dirawat di rumah, di kamar, kemudian banyak yang ngumpul, banyak yang nengok, banyak yang semangat. Jadi terjadilah kemungkinan penularan. Karena kemudian setelah PCR-nya masuk, ternyata PCR-nya positif. Jadi sekarang tadi saya lagi cek keluarga itu yang mengenai kemudian pariwisata, awasi peduli lindungi ini penting. Jadi dan kebetulan setiap hari tertentu saya, khususnya hari Selasa, saya bikin kontennya kadang-kadang di Ancol, di Eko Park sana, di pantai, ataupun di lapangan banteng, ada juga di GBK. Ini memang bagus sih, harus selalu masuk situ, harus diperiksa untuk peduli lindungi. Kemudian sholat jamaah, tolong diingat bahwa virus ini tidak kenal agama. Apa Anda di masjid atau di gereja atau di wihara atau di ruang rapat atau di ruang untuk makan bersama, itu terjadi penularannya amat sangat tinggi. Jadi kalau jaga jarak, dan kalau selama ini kalau milih yang di luar masjid, ya jaga jaraknya lebih jelas dan udaranya terbuka. Berikutnya, mencegah varian baru dan dengan mencegah penularan. Lanjutan dari tadi, berikutnya, jadi ruangan tertutup termasuk asrama termasuk asrama tentara, asrama pejabat juga. Berikutnya, lanjut. Nah, ini yang penting. Sekarang ini banyak negara, sekali lagi banyak negara, karena Omikron ini kan terbukti bahwa pakai masker yang ada tidak bermanfaat, bisa ditembus. Bayangin Amerika sampai 1 juta kasus sehari. Tapi apakah kan orang Amerika suka semaunya? Iya, sebagian kita juga sama. Karena saya tahu persis, kebetulan anak cucu juga ada yang tinggal yang kerja di Yale Uni. Ya,
alhamdulillah sebagai salah satu wakil direktur dari pusat penelitian di Universitas Yale. Nah, terbukti di sana sekarang ini pemerintah sedang menyiapkan 400 juta masker N95. N95 dibagikan gratis untuk rakyat Amerika karena mereka yakin bahwa virus kain itu acak-acak itu bisa mudah ditembus oleh Omikron. Kemudian bahkan virus bedah mulai tidak disarankan. Jadi selama N95 ada atau KN95 ada, itu yang disarankan untuk dipakai sekarang. Berikut. Jadi tolong hati-hati. Jadi masker kan macam-macam yang warna biru ini yang N95. Jadi kalau tapi kan N95 mahal banget. Saya baru beli sendiri di yang KN95 itu sama masker bedah 50.000 per 50. Jadi satunya 1.000. Jadi tidak benar kalau lebih mahal. KN95 tidak lebih mahal dari masker bedah. Pengalaman saya sendiri. Berikut lanjut. Jadi mengenai booster. Kenapa booster? Karena di awal-awal dan juga kemudian tetap terbukti yang terinfeksi oleh Omikron di Amerika itu hampir semuanya kan yang sudah vaksinasi 2 kali. Karena memang sebagian besar lainnya sudah vaksinasi lengkap 2 kali. Namun ternyata masih ada pada awal Desember itu masih ada 17 orang yang sudah di booster masih tertular juga. Walaupun gejalanya jauh lebih ringan. Jadi aman bisa dikatakan dan persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah baru vaksin 2 kali. Jadi vaksin booster amat melindungi karena itu dan juga dibuktikan juga di Inggris. Jadi segeralah yang belum booster. Kalau melihat nakes hampir semuanya sudah. Namun ternyata ada beberapa dokter yang ya alhamdulillah saya lumayan dipercaya oleh kolega sehingga ada beberapa pasien kolega yang baik kanker payudara maupun lupus yang berobat pada saya dan hampir semuanya sekarang sudah booster. Jadi kalau jadi pasien HIV, pasien lupus, pasien kanker sudah vaksin 2 kali dan sebagian sudah booster. Berikutnya, kalau yang nakes sudah booster semua. Berikutnya, lanjut. Ya, itu sebagai penutup. Jadi bisa dikatakan bahwa memang kita sekarang memang pada posisi rendah, pada posisi yang penularannya amat sangat jarang. Namun pada posisi rendah dari suatu tren yang jelas sekali naik dengan cepat. Artinya 2-3 minggu lagi ceritanya hampir pasti berbeda dengan sekarang. Positivity rate-nya pada 2-3 minggu lagi jauh lebih tinggi, jumlah kasusnya tinggi, sehingga risiko kita tertular besar. Dan kalau kita tertular, mungkin kita sehat, namun keluarga kita bisa tertular. Jadi mohon selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa jaga kesehatan itu tidak hanya sekedar pakai masker, menghindari ini, namun juga jaga kesehatan dengan olahraga, dengan makan sayur, buah, dan cukup protein, itu menjadi penting. Dan kalau kita sadari dan kita kerjakan secara konsisten, insya Allah kita bisa terlindungi. Ya tadi karena tadi sudah disebutkan bahwa usia saya nggak ada sebulan lagi itu 75 tahun, aku 75 tahun, aku ada diabetes, aku ada hipertensi, aku ada serangan jantung, sudah operasi jantung bypass, dan aku sehat. Artinya setelah itu olahraga teratur dengan dilatih dan ternyata setelah 3-4 tahun teman saya dan teman-teman termasuk beberapa kolega yang bypass itu kondisi fisiknya bisa pulih, bisa bahkan insya Allah benar jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zubairi yang telah membawakan materinya dan saya rasa selalu menarik dan bermanfaat. Dan kita harus bangga punya seorang Prof. Zubairi yang sebentar lagi berumur 75 tahun, tetapi dengan segala mantannya
dengan segala problem kesehatannya, tapi tetap prima sampai sekarang. Prof, kita punya beberapa pertanyaan nih, Prof ya. Siap. Kita harap Prof tidak cepat-cepat meninggalkan kita. Katanya mau ada acara lagi ya, Prof? Iya, benar. Ya, mungkin ini pertanyaannya ya, Prof. Kasus Omikron pada satu keluarga yang saat ini dirawat di RSUD Kabupaten Bandung, awalnya dari ayah yang pulang dari Afrika dan telah dikarantina. Namun setelah selesai karantina timbul gejala dan menularkan ke istri dan dua anaknya. Apakah cukup karantina yang telah dilakukannya? Dari Ibu Sunaryati. Silakan, Prof. Iya, jadi intinya karantina itu mengurangi secara drastis untuk ya penting untuk case finding dan karena itu bisa mencegah penularan, namun memang tidak 100%. Jadi belajar dari pengalaman awal dulu tahun 2020 awal kan kita tahu bahwa ini bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke banyak negara yang lain karena itu ada namanya lockdown, ada namanya PSBB, ada namanya rem darurat, namun kenyataannya tetap terjadi penularan walaupun penularan itu lebih rendah dibandingkan kalau tidak melakukan karantina, lebih rendah dibandingkan kalau tidak melakukan PSBB. Jadi seperti juga vaksin itu juga aman dan efektif, namun tidak 100%. Jadi memang benar, jadi saya ada beberapa kasus memang ada satu dari Amerika, satu juga satu keluarga dari Swiss, begitu sampai ke Indonesia dites negatif, kemudian masuk ke hotel selama 7 hari, pas mau keluar hotel positif. Jadi memang dari situ bisa disimpulkan bahwa ada beberapa pasien yang masih mengandung virus setelah lebih dari 5 hari, kan tadi bayangan rata-ratanya 4 hari, dan ternyata di awal-awal bisa negatif, jadi tesnya negatif, pas mau keluar dari situ positif. Jadi memang benar kita harus hati-hati banget. Dan apakah cukup karantina? Nah, kalau mau karantina yang cukup, ya tentu yang 0 itu sampai tidak ada yang lebih dari sebulan. Namun kalau di karantina sebulan, tentu akan rasanya tidak mungkin dari segi apapun, dari segi ekonomi, dari segi kebutuhan orang, dari segi hubungan antar negara. Jadi memang hampir semua rata-rata adalah karantina 7 hari. Namun syaratnya adalah berlaku konsisten, berlaku semua. Jadi apakah dia pejabat, apakah dia karena salah satu pasien saya dia pejabat, bawa istri dan anak. Pejabatnya rupanya begitu sampai ke Jakarta boleh karantina di rumah. Jadi itu mohon juga ada perbaikan juga di situ, bahwa sedangkan istri dan anaknya harus masuk hotel, kemudian ternyata bagian positif, ada 3 orang positif. Jadi demikian pula yang dari Swiss itu juga ada akhirnya 3 orang positif setelah karantina 7 hari di hotel. Namun ketemu pada waktu mau keluar. Jadi memang benar karantina penting, namun karantina tidak bisa mencegah 100%, dan karantina 7 hari dianggap bisa menyaring hampir semua kasus. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari dokter, kelihatannya banyak nih yang mau bertanya kepada Prof nih, dari Dokter Amiruddin. Mohon izin bertanya, Prof, dengan keluhan Omikron yang tergolong ringan, apakah ada cara sederhana untuk membedakan antara Omikron dengan flu biasa? Ini bagus nih, Prof. Gimana caranya? Iya, yang penting flu biasa nggak ada di Indonesia. Kan kita ada common cold, ada flu, ada Omikron. Sekarang kalau pertanyaan mengenai flu, saya bawa ke Amerika dulu deh. Di Amerika itu flu itu gawat, menyebabkan pneumonia, menyebabkan kematian tinggi banget. Karena itu divaksinasi, dan vaksinasinya harus dikerjakan setiap bulan September, Oktober. Nah, yang menarik adalah selama pandemi ini influenza di Amerika ini turun drastis, jadi amat sangat kecil kemungkinan untuk flu sekarang dibandingkan dengan kemungkinan untuk Omikron. Jadi memang semua yang gejala flu
itu harus diduga karena Omikron, dan terbukti juga ternyata cukup banyak 30%-an kasus yang masuk ke rumah sakit di Amerika itu bukan sebagai Omikron, namun kemudian terbukti terinfeksi oleh varian Omikron. Jadi kalau untuk Indonesia, pertanyaan ini tidak terlalu penting, namun mungkin beda antara Omikron dengan common cold kali ya, dengan batuk bersin pilek yang bukan influenza. Nah, dalam hal ini tidak mudah. Jadi berdasarkan pengalaman di Amerika tersebut, maka siap semua orang yang dengan batuk, pilek, bersin, sakit tenggorokan, apalagi ada demam ataupun tanpa demam, sebaiknya tentu di swab PCR. Ya, baik, terima kasih Prof. Baru saya mau tanya, tadi kan soalnya gejalanya hampir mirip dengan upper respiratory tract infections ya. Jadi kadang-kadang orang pikir nggak apa-apa, tapi ternyata tadi Prof sudah menjelaskan bahwa dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Prof, bahwa sebaiknya dilakukan swab tenggorok ya. Begitu Prof? Ya benar, Ibu. Baru sadar, Ibu moderator adalah spesialis saluran nafas. Makasih. Baik Prof, terima kasih banyak atas penegasannya. Semoga ini mengurangi kasus-kasus Omikron yang positif. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi kelihatannya. Ya, nah ini ada dua ya, Ruslani dan dari Jeffrey. Yang dari Ruslani, sebaiknya pemakaian masker N95 berapa lama Prof? N95 ya kalau setiap kali keluar rumah, jadi jangan dilepas-lepas sampai kita pulang lagi ke rumah. Nah, kalau saya memilih memang ya besoknya tentu ganti. Kadang-kadang sehari saya memakai 2-3 masker kalau rasanya sudah ragu-ragu atau takut terkontaminasi. Tapi pada prinsipnya sebaiknya setiap kita pakai sampai kita pulang lagi ke rumah. Untuk besoknya ya kalau ini ganti yang baru. Namun kalau mau dipakai ulang harus melihat dulu di aturan yang izin edarnya di situ bagaimana ininya. Jadi sebaiknya ganti setiap hari. Berapa jarak yang efektif untuk penerimaan booster yang vaksin kedua? Maaf ini belum. Boleh lanjut ya Bu? Oke. Silakan Prof. Ya, jadi jarak yang efektif kan biasanya setelah 2 kali vaksin itu perlu 6 bulan. 6 bulan baru kemudian silakan vaksin booster. Namun kalau vaksin yang ketiga, lain lagi nih ya, jadi untuk orang-orang dengan defisiensi imunitas yang nyata, apakah dia HIV yang baru mulai pengobatan, atau belum dapat obat, ataukah pasien autoimun, ataukah pasien kanker, maka karena respon imunnya itu terbukti cepat hilang, maka sebulan. Jadi kalau untuk pasien yang defisiensi imun, sebulan setelah 2 vaksinasi, lanjutkan saja dengan yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Zubairi. Saya rasa mungkin nanti kalau ada pertanyaan karena waktu juga yang membatasi, kita mungkin ada satu lagi ya, enggak ada. Oke, Prof. Zubairi, apakah EBD efek konteksnya? Nah, ada satu lagi mungkin saya izinkan Prof. Zubairi, ini ada apa beda efek proteksinya pada vaksinasi booster homogen dan heterogen? Nah, itu dia, Prof. Iya, homogen dan heterogen. Jadi pada prinsipnya yang disarankan kan yang heterogen. Namun misalnya kalau Moderna kemudian yang ketiga juga lumayan aktif. Jadi kalau untuk jawaban untuk umum, untuk masyarakat adalah yang penting vaksin usahakan 3 kali, vaksin manapun monggo. Tetapi kalau misalnya lebih spesifik itu di tempat suntikan sudah disiapkan. Jadi misalnya kalau Sinovac ya pakai Pfizer atau pakai AstraZeneca gitu ya. Sedangkan kalau Moderna
tapi amat jarang di kita. Bisa juga yang ketiga Moderna lagi. Dan memang kalau terus apa lagi? Ya, jadi intinya jawaban garis besarnya yang penting adalah kalau beda platform, beda vaksin untuk yang booster ketiga ini diharapkan dan di sebagian terbukti memang bahwa hasilnya lebih baik dibandingkan dengan bila vaksinasi dengan 3 vaksin yang sama. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Zubairi sudah membawa pencerahan dan kemudian menjawab hampir sebagian besar pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Zubairi atas waktunya dan kita tunggu nanti bulan depan makan-makannya yang ke-75 di YAPMEDI ya. Terima kasih banyak. Terima kasih doanya, terima kasih. Amin, semoga masih bisa. Terima kasih, Dok. Ya, mari. Terima kasih, Prof. Baik, berikutnya adalah saya akan mengajak guru saya yang cantik